keadaan yang bahagia. Saudaraku, itu semua karena berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Dan kita beruntung, kita berbahagia karena masih diberi kesempatan untuk supaya bertobat, saudaraku, dari kegiatan kita yang buruk, yang jahat, untuk kembali kepada jalur pertobatan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, cara hidup yang baik di firman-Nya. Haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, izinkan saya angkat pujian baca firman dan berdoa bahwa kami sebelumnya mari kita sapa tiga pribadi yang sudah ada bersama-sama kita di muka bumi ini. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum kepada Bapak Yahweh, Bapak Yesus Masih Alim yang bertata di tempat yang maha tinggi, yang berkenan dalam tubuh Bapak yang mana lagu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum pada Roh Tuhan Yesus Kristus yang berdiam di dalam tubuh bagian hati Nogranto. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum kepada pribadi Roh Kudus yang berdiam di dalam tubuh Bican Rihamdani yang emang cantik, terelok, terekselen di hadapan Bapak Yahweh dan Roh Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum kepada keempat tua surgawi, para ketujuh guru, para nabi, para rasul, para saksi surgawi, para bintang-bintang Tuhan, para anak-anak Tuhan, dan para malaikat-malaikat surgawi yang sudah bersaksi sekarang ini bekerja keras untuk menyelamatkan anak-anak Tuhan yang memerdekakan diri, mau membuka hati untuk menerima berita kebenaran, kesaksian firman-Nya di masa belas kasihan ini, di masa akhir zaman ini. Haleluya, haleluya, amin. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Pegang erat tanganku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya, haleluya. Pujilah Engkau ya Tuhan Yesusku, Engkau baik Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, biarlah Engkau selalu ditinggi-tinggikan dan hamba-Mu selalu direndahkan. Haleluya, 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 amin. Saudaraku, izinkan saya membaca ayat ini, saudaraku, yang saya baca di Kejadian 14, saudaraku. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya saja. Praise the Lord, haleluya, 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 amin. Diberkatilah kita, saudaraku, yang mendengar berita kesaksian ini, yang mau merendahkan diri, mau membuka hati, bahwasanya di masa akhir ini, yang mendengar berita pembacaan firman ini akan diterpa oleh Roh Kudus yang daripada Tuhan Yesus, dan biarlah roh, jiwa, dan raga Anda diterpanya, dan biarlah Roh Kudus hingga di dalam hati saudara-saudariku, dan biarlah cinta mula-mula itu bangkit, berkobar di dalam hati Anda, dan Anda akan lebih mengingini kita kebenaran firman lagi dan lagi dan lagi, dan rasakan kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, dan Anda akan terselamatkan. Haleluya, amin. Saudaraku, tadi kita sudah baca bersama-sama, saudaraku, bahwa terkutuklah ular.
Ular adalah lambang iblis. Ular adalah uh, musuh kita. Kalau di dunia ini dia uang. Ular adalah memakai senjata uang. Dan rumah sakit dia merasa Tuhan dikasih lambangnya ular. Apotek lambangnya ular. Ada lambang di PBB, WHO lambangnya ular. Dan dia berusaha menguasai, ingin memberitahu bahwasanya dia merasa ingin menjadi sesuatu yang ingin disembah. Kita harus tahu, saudaraku, kita harus peka. Jangan mau mengikuti sistem yang dibangunnya. Jangan mau kita terkecoh apa yang dia sudah bangun, saudaraku. Lambang-lambang di mana dia berdiri. Dan di firman-Nya sudah dikatakan adalah dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Debu tanah di sini berkata, debu tanah adalah manusia terbuat dari debu tanah. Manusia yang tidak menyembah Bapa Allah di surga, yang tidak mau menyembah Tuhan, itu adalah makanan ular. Manusia yang hidupnya cenderung mendunia, cenderung mengingini hatinya, apa yang menjadi keinginan hatinya. Dia lebih cenderung membangun kerajaannya sendiri, bukan kerajaan Bapa Yahweh, bukan kerajaan Bapa Yeshua Masya Elohim, bukan kerajaan Roh Tuhan Yesus Kristus, bukan kerajaan yang Roh Kudus ajarkan kepada kita, namun kerajaannya sendiri. Manusia di tanah, dia membangun kerajaannya di dunia. Padahal kita ada di muka bumi ini, saudaraku, untuk memuji menyembah Tuhan Allah kita. Seperti Daud memperluas kerajaannya sehingga Bapa Allah mengkaruniakan Daud kerajaan yang sangat luas kepemimpinannya di masanya, saudaraku, dan terlindungi dari di masa Daud lebih banyak emas yang saya baca, saudaraku, lebih banyak emas daripada manusianya, dan lebih diberkati, saudaraku. Dan Daud memperluas kerajaan Allah, tidak seperti manusia di tanah yang memperluas keinginan hatinya sendiri, kerajaannya di bumi. Dia lupa bahwasanya kita adalah pendatang di muka bumi ini. Kita sedang melakukan pertandingan iman. Maka saudaraku, jangan mau terkecoh dengan apa yang ditaruhkan oleh si ular, dengan pendidikannya cenderung membangun logika, tidak mau mendengar apa yang disampaikan firman. Firman adalah roh yang berbicara pada jemaat-jemaatnya. Kita jemaat-jemaatnya, jemaat yang mau terpanggil, mau dipanggil, mau terbeban untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan kita bukan manusia di tanah, saudaraku. Kita adalah manusia yang memiliki Roh Kudus, roh yang daripada Tuhan Yesus Kristus, yang untuk kita menjadi sesuatu yang bisa mempengaruhi isi dunia ini, saudaraku. Kita berusaha untuk menggarami dunia ini dengan kuasa firman Allah, dengan kuasa yang dari surga. Dan bukan dunia yang mengasingkan kita, bukan dunia yang mempengaruhi kita, tapi kita yang mempengaruhi mereka. Walaupun apa yang terjadi, walaupun nyawa taruhannya, berusahalah, saudaraku, mampukan diri dan jangan jadi manusia debu tanah yang tertulis di Kejadian ayat 14. Saudaraku, Kejadian 3 ayat 14. Jangan mau jadi manusia debu tanah, karena itu adalah sia-sia. Kita tahu mereka sedang ditangkap oleh alam yang sedang bersabda ini, alam yang sedang melakukan bersih-bersih di masa akhir ini. Itu adalah manusia di tanah yang tertangkap, dan kita berusaha, saudaraku, untuk berhidup layak di hadapan Bapa Allah, berkenan di hadapannya. Haleluya, 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 praise the Lord, haleluya, amin. Kiranya itu dapat menambah informasi, kesaksian, kebenaran, dan membangun iman percaya kita. Dan demikianlah kesaksian di pagi hari ini, dan saya akan tutup dengan doa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Praise the Lord. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.